warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Feby Nurhasana. Saya merupakan peserta magang MSIB Batch 7 di Divisi Manajemen Risiko pada bagian Satuan Pengawasan Internal. Pada hari ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan aplikasi CP atau yang disebut dengan Satuan Informasi Pengendalian Internal. Tujuan dari aplikasi ini yaitu memudahkan pada bagian SPI untuk dalam merekap risiko yang terjadi dan pengendalian yang dilakukan pada setiap sektor yang di BPJPH. Yuk langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Feby Nurhasana, peserta magang MSIB Batch 7 Divisi Manajemen Risiko bagian Satuan Pengawasan Internal BPJPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi CP atau disebut dengan Sistem Informasi Pengawasan Internal. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Satuan Pengawasan Internal untuk mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Aplikasi ini tidak hanya dirancang untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menangani risiko, tetapi juga menyediakan fitur tambahan untuk mendukung petugasan dan perjalanan dinas. Tapi di sini saya hanya berfokus saja pada pengelolaan manajemen risiko. Dengan menggunakan aplikasi SIP ini, proses manajemen risiko menjadi lebih efisien, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mempermudah organisasi dalam menjaga kepatuhan dan efektivitas operasional. Sebelum memulai masuk ke dalam pemasukan aplikasi CP ini, kita bisa search di Google yaitu cp.spibpjph.com, di mana tampilannya akan seperti ini, yaitu terdapat username dan password yang harus kita isi. Setelah sudah kita isi, kita langsung saja klik masuk. Nah, pada bagian ini terdapat profil, terdapat penugasan, terdapat manajemen risiko, terdapat arsip digital, tetapi karena tadi yang sudah saya awal bilang, saya akan berfokus kepada manajemen risiko, maka saya akan klik yaitu manajemen risiko. Di mana setelah kita masuk ke bagian ini, kita terdapat tahun yang kita jalani sekarang, yaitu tahun 2024. Di sini terdapat klik detail, yaitu kita klik saja. Nah, pada manajemen risiko ini terdapat berbagai macam subbagian nih, yaitu ada identifikasi risiko, analisis risiko diterima, risiko prioritas, rencana tindak pengendalian, dan yang terakhir resume. Langkah awal kita yaitu kita harus klik identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko juga berisi yaitu berbagai macam bagian, mulai dari kategori, mulai dari kode risiko, mulai dari indikator, mulai dari pernyataan risiko, mulai dari dampak, dan yang terakhir metode pencapaian tujuan SPIP yang harus kita isi. Nah, pada kategori risiko ini terdapat 9 risiko. Risiko ini ada yaitu risiko strategis atau kebijakan, risiko keuangan, risiko operasional, risiko fraud, risiko kepatuhan, risiko pengelolaan, risiko legal, risiko reputasi, dan yang terakhir ada risiko pemangku kepentingan. Nah, karena kita akan memilih risiko reputasi, maka kita langsung klik aja yaitu risiko reputasi dengan kategorinya yaitu nomor 8. Nah, pada kode risiko ini terdapat 3 komponen penting nih teman-teman semuanya. Jadi 3 komponen penting ini di mana komponen yang pertama yaitu pada risiko pusat satu di mana kodenya itu P1, lalu pusat 2 diberikan kode P2, pusat 3 yaitu diberikan kode P3, dan yang terakhir sekretaris diberikan kode S3. Karena saya akan memilih pusat 3, maka saya akan klik yaitu P3 titik. Karena saya memilih risikonya reputasi, yaitu saya akan ketik aja 8.1, di mana satu ini saya baru memulai penginputan yang pertama kali, oleh karena itu kodenya adalah 1. Nah, untuk indikatornya yaitu saya bisa mengisi yaitu mempertemukan PU dengan P3H. Nah, setelah indikatornya sudah diisi, pastinya terdapat pernyataan risiko nih teman-teman. Nah, risikonya itu yaitu bisa kita tulis yaitu dengan cara
Nah, setelah pernyataan risikonya itu sudah kita tulis, pastinya pada risiko yang sudah teridentifikasi terdapat dampaknya nih, yaitu dampak dari risiko tersebut adalah tidak mencapai target self declare untuk SH. Nah, di sini juga terdapat metode pencapaian tujuan SPIP nih. Nah, untuk metode pencapaian tujuan SPIP ini sesuai dengan amanat PMK 129 tahun 2020 tentang BLU pasal 249, di mana metode pencapaian ini kita isi dengan tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan BLU. Nah, kita bisa lihat-lihat lagi apakah ada kolom yang sudah terisi atau belum. Ketika sudah terisi, baru kita bisa klik simpan identifikasi risiko. Nah, ini kita terdapat 2 kali, simpan, dan yang terakhir kita klik OK. Sudah kita klik OK, berarti itu artinya risiko yang sudah kita input sudah tersimpan, di mana kita bisa langsung memulai yaitu analisis risiko. Nah, pada analisis risiko ini kita muncul yaitu P38.1, kita langsung aja klik edit. Nah, di sini juga terdapat formulir yang harus kita isi, yaitu ada nilai risiko yang melekat, pengendalian yang ada, uraian, dan nilai residu setelah pengendalian nih. Nah, pada nilai risiko yang melekat, yaitu kita bisa kasih nilai yaitu kadang terjadi, dan skor dampaknya itu adalah signifikan. Nah, karena pengendaliannya itu sudah ada, yaitu kita bisa klik ada, dan untuk memadainya yaitu kita bisa klik memadai. Selanjutnya, pada uraian ini kita bisa klik mempertemukan PU dengan P3H. Nah, selanjutnya setelah kita sudah klik uraiannya, kita bisa mengisi nilai residu setelah pengendalian. Nah, nilai residu setelah pengendalian ini adalah yang diharapkan level risikonya itu lebih rendah dibanding nilai risiko yang melekat yang sudah kita isi tadi. Nah, kita bisa klik yaitu di sini ada 2, jarang terjadi, dan dampaknya adalah 4, yaitu signifikan. Setelah kita cek semuanya sudah kita isi semuanya, baru kita klik simpan. Oke, analisis risikonya sudah kita simpan. Kemudian di sini terdapat risiko diterima. Nah, risiko diterima ini adalah risiko yang level risikonya atau nilai residunya itu kurang dari atau sama dengan 15. Nah, jadi buat level risiko yang sudah kita input dan ternyata itu nilai risikonya kurang lebih atau sama dengan 15 akan masuk ke dalam risiko diterima. Tetapi jika kita memasukkan data-datanya dan hasilnya itu lebih dari 15, itu akan masuk ke dalam risiko prioritas. Nah, kita klik coba risiko prioritasnya. Nah, di sini muncul nih langsung P3.8.1, di mana sesuai KMK atau Kementerian Agama bahwa untuk level risiko pada BPJPH itu ditargetkan itu 15. Jadi kalau setelah pengendalian lebih dari 15 yaitu masuk ke dalam risiko prioritas, tetapi kalau kurang dari 15 bisa masuk ke dalam risiko diterima. Karena kita hasilnya itu lebih dari 15, makanya masuk ke dalam risiko prioritas. Selanjutnya bisa kita klik yaitu edit. Nah, pada klik edit ini terdapat berbagai macam formulir yang harus kita isi nih sebelumnya. Nah, di sini juga yang harus kita isi yaitu adalah pengendalian ada, uraian, nilai residu setelah pengendalian, dan segala macamnya. Karena ini kita sudah
isi tadi, maka kita langsung klik aja simpan. Nah, pastinya kalau di atas 15 itu terdapat, mitigasi atau tindak pengendalian nih. Nah, kita langsung aja klik di rencana tindak pengendalian. Nah, rencana tindak pengendalian ini terdapat P38.1 nih. Langsung kita aja klik edit. Nah, untuk pada di sini juga terdapat pernyataan penyebab, kegiatan pengendalian, klasifikasi, penanggung jawab, dan indikator keluaran, target waktu, risiko yang direspon. Nah, next, selanjutnya kita bisa klik yaitu pada pernyataan penyebabnya. Pernyataan penyebabnya itu kenapa alasan terjadinya risiko itu terjadi, yaitu kita bisa isi adalah banyaknya mitra yang hadir tidak memenuhi kualifikasi proses sertifikasi self declare. Nah, ketika sudah kita isi, itu kita bisa klik kegiatan pengendalian, di mana kegiatan pengendalian ini adalah mitigasi yang bisa kita lakukan nih, yaitu dengan cara memfokuskan kegiatan pada sertifikasi self declare. Ketika sudah kita isi itu kegiatan pengendaliannya, kita bisa isi penanggung jawabnya, yaitu penanggung jawabnya adalah pusat kerjasama dan standarisasi halal. Untuk indikator keluarannya, di mana kita juga bisa isi, yaitu adalah penguatan kerjasama, jaminan produk halal dengan mitra strategis. Nah, indikator keluaran ini adalah indikator yang kita harapkan ke depannya akan seperti apa. Nah, untuk target waktunya itu adalah sebanyak 6 bulan. Dan risiko yang direspon ini adalah kita yang diharapkan agar lebih kecil dibanding risiko yang sudah kita isi sebelumnya. Di sini kita bisa klik yaitu jarang terjadi dan dampaknya signifikan. Setelah semuanya sudah diisi, kita cek dulu apakah sudah semua terisi. Ternyata sudah ya semua diisi. Kita baru klik simpan. Setelah sudah disimpan, artinya kita sudah selesai nih teman-teman dan kita bisa langsung lihat ke bagian resume. Nah, di resume ini kita terdapat diagram, grafik, ataupun data juga nih di bawahnya. Bahwa pada resume ini setelah kita mengisikan mulai dari identifikasi, terus analisis risiko, hingga yang terakhir rencana tindak pengendalian, yang terakhir ini terdapat di bagian resume adalah hasil dari pengolahan data analisis risiko yang sudah kita input tadi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu tutorial penggunaan aplikasi CP khususnya untuk bagian pengolahan manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.